Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan berjalan lancar dan kita mendapat ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyyah wa ila khususan hadratu Syekh Masyayikh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis salihin. Amin. Qala Syekhul Mufassir rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjut ayat, sekarang ayat yang ke 130 dari masih Al-Baqarah. Setelah Allah menyebut tentang bekas-bekas pendirian Ka'bah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ada segala macam artefak. Yang paling utama adalah Maqam Ibrahim. Kemudian dikisahkan tentang Ka'bah yang sebagai lambang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang yang salat menghadap ke Ka'bah itu cermin dari ketauhidan, satu ketauhidan Allah, bukan Allahnya di situ, tapi cermin ketauhidan sebagai orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan kisah tentang tercelaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik yang tidak mau mengikuti ajaran atau agama Ibrahim alaihissalam. Kemarin sudah kita baca itu. Sekarang kita lanjutkan. Ini kecaman kepada mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa man yarghabu, dan tidak ada orang yang membenci kepada agama Ibrahim kecuali yang membenci man safiha nafsahu, orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Orang yang berakal, orang yang mau menerima kebenaran, pasti mau mengikuti millah Ibrahim.
Jadi Allah katakan, tidak ada orang yang membenci sebenarnya agama Ibrahim. Kecuali yang membenci hanya orang-orang yang safiha nafsah, memperbodoh dirinya. Safih itu lebih bodoh daripada jahil. Jahil bodoh. Jahiliyah orang-orang yang bodoh, yang tidak mau beriman pada Allah. Tapi kalau safih, nanti ada ayat, sayaqulu sufaha, itu orang-orang yang lebih bodoh dari yang bodoh. Sebodoh-bodohnya orang. Jadi dia memperbodoh dirinya sendiri. Lafadz yarghabu itu bisa maknanya bertolak belakang. Yarghabu bisa senang. Yang kedua, yarghabu juga maknanya bisa membenci. Bisa senang, bisa benci. Tergantung kalimat setelahnya. Kalau roghiba atau yarghabu di depannya ada an, ain sama nun an, itu artinya membenci. Tapi kalau di depannya fi, yarghabu fi, senang. Jadi lawannya. Jadi kalimat yarghabu, fi'il mudhari atau roghiba yarghabu, itu bisa bermakna dua. Tergantung di depannya itu huruf apa. Kalau an, yarghabu an berarti membenci. Kalau yarghabu fi artinya menyenangi atau senang. Itu kalimat bahasa. Kita lihat tafsirnya. Aila yarghabu an dini Ibrahim wa millatihi al-wadihatil gharra'i illa man istakhaffa nafsahu illa man istakhaffa nafsahu. Tidak ada orang sebenarnya yang membenci. Tidak ada yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Kecuali yang membenci adalah orang-orang yang sangat bodoh. Meremehkan dirinya sendiri. Tidak mau menggunakan akal dan seterusnya. Millah. Ada millah. Ada din. Ulama-ulama tafsir menafsirkan sama. Millata Ibrahim, agama Ibrahim. Din juga agama. Inna dina indallahil Islam. Ada sedikit perbedaan. Kalau millah itu biasanya diidofahkan, digandengkan dengan nama seseorang. Millata Ibrahim, agama Ibrahim, artinya ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Ketika beliau menemukan, dalam tanda kutip, menemukan Allah setelah survei, melihat bulan, bintang, matahari, yang orang anggap itu Tuhan, tapi ternyata itu bukan Tuhan. Beliau yakin semua yang dia lihat, yang dianggap oleh orang sebagai Tuhan, ternyata itu tidak benar. Pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah yang maha kuasa. Ditemukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi millah itu ajaran. Ajaran yang semacam kalau di kita sekolah ya, semacam diktat lah, suhuf ya. Nabi Ibrahim mendapat suhuf dari Allah, ya ajaran itu dari Allah, ya semacam diktat lah gitu. Kalau yang besar kan 4, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu yang besar. Yang hanya untuk Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, semuanya dari mulai Nabi Daud, terus turun Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini kitabnya Taurat, dan ini terus sampai kepada Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, setelah Nabi Isa ada lagi namanya Injil. Nah, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, orang berpegang kepada Injil. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW mendapat Al-Quran, semuanya harus tunduk kepada Al-Quran. Tidak lagi boleh mengikuti Taurat atau Injil atau Zabur. Kalau kita lihat bahwa semua kitab-kitab itu untuk Bani Israel. Untuk khusus Bani Israel. Yaitu di Palestina. Sekarang itu di Yordan, di Syria. Yang dalam zaman Nabi sebut negeri Syam. Itu orang Palestina. Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub.
Nah kalau Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk seluruh alam. Ini Alkitab yang Allah turunkan. Nah, jadi milah itu dalam bentuk seperti diktat lagi, tidak besar seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Maka disebut juga milah, agama. Ulama nama agama, tapi tidak sebesar kitab-kitab yang populer, ada 4 kitab itu. Itu Yarghabu dan milah. Walaqad istofainahu fid dunya. Ini pernyataan Allah. Dan demi sungguh istofainahu fid dunya, kami telah memilih Ibrahim fid dunya, di dunia. Maksudnya apa? Ai ikhtarnahu min baini sairil khalqi birrisalati wan nubuwati wal imamati. Kami pilihkan untuk Ibrahim di antara makhluk-makhluk yang banyak ini. Dipilihkan dengan apa? Birrisalati, dengan kerasulan sebagai utusan. Wan nubuwati, dan sebagai kenabian dan rasul. Wal imamati, dan imam, pemimpin, keteladanan. Banyak keteladanan yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim dari zaman Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling banyak keteladanannya yaitu ibadah haji. Kita napak tilas perbuatan Nabi Ibrahim, mulai melontar jumroh, ya, awula usta aqobah, ketika beliau diganggu oleh setan, dilempar dengan batu, korban, segala macam, banyak napak tilas Nabi Ibrahim. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, jadi kami pilih dia sebagai Rasul di antara makhluk-makhluk yang lain. Di samping dipilih di dunia sebagai Rasul, wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sesungguhnya Ibrahim itu di akhirat nanti termasuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh di sini disebutkan minal muqarrabina alladzina lahumud darajatul ula. Termasuk orang-orang yang dekat, muqarrabin, dekat kepada Allah, yang tempatnya, derajatnya, derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang agama Ibrahim atau ajaran Ibrahim. Seharusnya orang terima, jangan benci. Tapi ternyata ada yang benci, tidak mau ikut kepada ajaran Nabi Ibrahim. Apalagi nanti kita lihat di belakang, setelah turun Taurat, ya, mereka tidak mau mengikuti itu. Tauratnya bahkan dirubah-rubah, mohon maaf, itu dirubah-rubah. Turun Injil juga dirubah-rubah. Tidak seperti aslinya. Taurat yang sekarang namanya perjanjian lama. Dan Taurat, Injil yang sekarang perjanjian baru, itu sudah tidak asli. Semua ada. Ini Allah yang mengatakan. Dalam Al-Baqarah, di awal-awal kita tahu, Allah mengatakan, yuharrifunal kalima amma wadi'i. Mereka mengubah-ubah kalimat-kalimat dalam Taurat dan Injil dari tempatnya. Ada hukum rajam bagi laki perempuan yang pernah menikah, kemudian dia berzina dengan orang lain, maka hukumnya rajam, lempar pakai batu sampai mati. Mereka nggak terima, dihapus, diganti hanya jilid cambuk saja 100 kali. Itu dirubah. Yang paling nyata adalah yang dirubah, kan dihilangkan. Bahwa nanti di akhir zaman ada seorang Rasul terakhir yang bernama Muhammad, ada yang bernama Ahmad, yang sifat-sifatnya terus rinci sekali. Itu dihilangkan. Itu kata Al-Quran. Ya,
Nah, jadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah beliau sebagai seorang yang telah dalam tanda kutip menemukan Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Lalu apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika berfirman Allah, berfirman lahu padanya siapa rabbuhu, Tuhannya, itu Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Aslim. Aslim, tunduk dan patuhlah engkau. Tunduk patuh. Aslim fi'il amr. Masdarnya Islam. Islam itu orang yang beragama Islam, berarti orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Maka mana aslim, berislamlah kamu, begitu. Artinya tunduk dan patuhlah kamu li amri rabbika, kepada perintah Tuhanmu. Laksanakan perintahnya, jangan lupa wa akhlis nafsaka lahu, ikhlaskan dirimu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya dua. Kita disuruh tunduk dan patuh kepada satu perintah Allah, yang dilarang kita tinggal, yang diperintah kita kerjakan, namanya tunduk, patuh. Yang kedua, lakukan dengan ikhlas. Kuncinya dua. Amal soleh, yaitu perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas. Tanpa keikhlasan tidak ada maknanya. Makanya kita harus ikhlas karena Allah. Sholat pun kita semua niatnya dengan lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah. Nawaitu shauma ghadin, ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Itu penting, ikhlas. Nilai dari perbuatan yang benar, tidak cukup hanya berbuat benar tapi tidak ikhlas, perbuatannya sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan dilakukan dengan ikhlas. Itu artinya aslim. Pasrahlah kamu, gitu. Berislamlah kamu. Bahasa kitanya, tunduk dan patuhlah kamu kepada perintah Allah. Dan ketika melakukan perintah Allah, ikhlaskan dirimu karena Allah. Faqala, maka Nabi menjawab, Nabi Ibrahim menjawab, ketika diucapkan oleh Allah, aslim, patuh dan tunduklah. Faqala, maka berkata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aku patuh dan tunduk kepada Tuhan semesta alam. Kepada Allah maksudnya. Aslamtu li amrillah, aku pasrah, taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah. Wa khada'tu li hukmihi, dan aku tunduk kepada hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah itu beliau yakin sudah bahwa itulah perintah-perintah Allah. Lalu Nabi Ibrahim berpesan, berwasiat kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, dan berwasiat, berpesan Ibrahim, wa wassa biha, dan berpesan biha, dengan dia, dengan supaya tunduk. Ibrahim berpesan banihi kepada anak-anaknya. Anak Nabi Ibrahim yang populer kita tahu adalah dari istri Sarah, namanya Ishak, dan dari Siti Hajar namanya Ismail. Pertama nikah dengan Siti Sarah, nggak punya anak.
Lalu atas anjuran istrinya, Siti Sarah suruh nikah lagi dengan Siti Hajar. Lalu lahirlah dari Siti Hajar namanya Ismail. Jadi istri yang kedua ini baru melahirkan duluan. Setelah dibawa ke Mekah, singkatnya dibawa ke Mekah, balik lagi ke Palestina, nemui istrinya, lalu di sana hamil, baru hamil setelah punya anak dari istri mudanya. Lahirlah Ishak. Itu Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya yang bernama Ismail dan Ishak. Tapi ada ulama yang mengatakan setelah dengan Siti Sarah punya anak, Nabi Ibrahim pernah nikah lagi dengan seorang wanita yang anaknya ada bahasa 4 atau 5. Saya lupa nama-namanya. Mungkin di sini juga Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Baik anaknya yang Ismail namanya, atau Ishak atau yang lain-lain. Tapi yang populer cuma 2 itu. Ismail dan Ishak. Wa Yaqubu, dan Nabi Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Yakub ini anaknya Ishak. Jadi Yakub cucu dari Nabi Ibrahim dari Ishak. Nah, Yakub inilah yang kemudian dikenal sebagai alias Israel. Maka anak cucu Yakub disebut Bani Israel. Jadi ayat ini mengatakan Ibrahim berwasiat kepada anaknya, bukan hanya Ibrahim, Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Nah, dari Nabi Yakub inilah turun nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihi salam. Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa sampai Nabi Isa. Dari Yakub. Makanya semuanya itu nabi-nabi Bani Israel. Untuk Bani Israel, Bani anak-anak cucu keturunan Nabi Yakub, yaitu aliasnya Israel. Baik. Apa wasiatnya? Bittiba'i millatihi, untuk mengikuti. Ibrahim berwasiat pada anaknya untuk mengikuti agama bapaknya, yaitu Ibrahim, yaitu millat Ibrahim. Mereka harus ikut. Bukan hanya Ibrahim kepada anaknya, juga berwasiat wa kadzalika Yaqubu. Demikian juga Nabi Yakub. Ausa bimillat Ibrahim, berwasiat kepada anak-anaknya. Yakub anaknya Yusuf, Ayub, Shu'aib dan keturunannya semua itu juga harus mengikuti agamanya Ibrahim, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Apa wasiat mereka? Baik Nabi Ibrahim pada anak-anaknya maupun Nabi Yakub pada anak-anaknya. Wasiatnya begini. Ya bunayya. Ya bani ya. Ya bani, wahai anakku. Innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian, hai anakku, ad-dina, agama. Kita sampai sini dulu. Ai ikhtara lakum, Allah memilihkan untuk kalian dinal Islam, agama Islam. Dinan sebagai agama. Jadi semua nabi-nabi agamanya Islam. Apa Islam? Tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Cuma dipertegas lagi sebagai Islam ketika Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka semua ajarannya ajaran Allah. Cuma masanya berbeda, juga syariatnya berbeda-beda. Tergantung pada masanya. Jadi setelah zaman Nabi Musa, kemudian zamannya berbeda, muncul lagi Nabi Isa dengan kitab Injil. Itu yang sesuai, yang nggak sesuai berhenti masuk kepada Injil. Apa artinya? Bahwa Nabi itu
ajarannya. Ajaran pokoknya tauhid sama semua. Sama semua. Tapi syariatnya yang berbeda-beda. Seperti contoh yang sering kita dengar, Nabi Musa syariatnya. Ya. Kalau sekali lagi, syaratnya sholat, zakat itu jadi dulu. Jadi zaman Nabi Adam. Sholat, zakat. Sholatnya tidak seperti sekarang 5 waktu. Sebab 5 waktu baru Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj pun Nabi kita sholatnya 2, pagi, sore. 2 rakaat plus tahajud 3. Nah, di zaman Nabi Musa syariatnya, kalau kena najis, tidak bisa dicuci, dipotong. Lama-lama kena najis terus, pakaiannya bisa buntung. Ya, nah, zaman Nabi kita beda lagi syariatnya, dicuci dengan bersih semua warna, rupa dan seterusnya sehingga selesai. Gitu ya. Jadi tauhidnya sama, tapi ajaran-ajaran syariatnya, kalau bahasa kita fikihnya, itu tergantung masanya, berbeda-beda. Kamu adalah manusia pilihan, orang pilihan dari beragama, yaitu agama Islam. Pesannya apa? Fala tamutunna wa antum muslimun. Maka jangan kamu mati. Sungguh jangan kamu mati kecuali mati di dalam Islam. Pertahankan itu tauhid. Jadi maknanya jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Artinya usbutu alal islami. Tetaplah kamu dalam Islam. Jangan, Islam itu garis lurus bapaknya. Jangan sampai kita melenceng ke samping. Jangan berbuat maksiat. Tetap Islam. Bahwa kita nggak tahu nanti setelah kita melenceng ke samping, tahu-tahu mati. Berarti udah nggak Islam. Usbutu, tetaplah kamu di dalam Islam. Hatta yudrikahumul mautu, sehingga menjumpai kematian. Sampai mati, wa antum mutamassikuna bihi, sedangkan engkau berpegang teguh kepada Islam. Pertahankan sampai akhir hayat kita tetap dalam Islam. Maka ceritanya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai ada, ya, nauzubillah ya. Ini saya ceritakan, saya nggak tahu sebut orangnya. Ada tetangga saya Islamnya ya begitu, ya, semaunya aja, ya. Nikah dengan non Muslim, udah nggak benar nikahnya. Kemudian dia tetap dalam Islam, cuma sholatnya juga semaunya. Menjelang kematiannya, istrinya bilang, Bapak kok jadi Islam kok nggak pernah sholat? Udahlah, masuk agama saya aja yang ikut. Dia lepas Islamnya. Dia ikut agama istrinya. Baru seminggu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia di akhir hayatnya melepas Islam. Tidak berpegang teguh kepada Islam. Nah, kalau dia tetap Islam, mungkin karena dia salah menikahi bukan agamanya, mungkin hanya sekedar dosa. Tapi kalau dia cabut dari Islam, berarti dia matinya tidak Islam. Nah, itu yang bahaya. Ini disebutkan, jangan kamu mati kecuali di dalam Islam. Tetapkan Islam itu, mantapkan terus sampai mati, sedangkan kamu matinya berpegang teguh kepada Islam. Nah, ini pesan daripada Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Berikutnya, am kuntum syuhada'a, apakah kalian menyaksikan? Ini zaman Nabi, perintah
di dalam ketika mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim, Allah katakan kepada mereka, kepada Nabi, supaya orang-orang Yahudi yang tidak mau mengikuti pesan atau wasiat Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub, disindir oleh Allah gini, am kuntum syuhada, am kuntum syuhada, apakah kamu menyaksikan, orang-orang Yahudi yang di zaman Nabi ini, apakah kamu menyaksikan idh hadara Yaqubal mautu, ketika kematian mendatangi Yakub, menjelang mati, Nabi Yakub berpesan, kau tahu dulu, kau menyaksikan ketika Nabi Yakub mau meninggal, kemudian berwasiat. Idh qala li banihi, ketika berkata kepada anaknya. Nabi Yakub sebelum meninggal, menjelang kematiannya, panggil anak-anaknya. Dia berkata kepada anaknya. Perkataan Nabi Yakub pada anaknya, apa kau nyaksikan dulu? Begitu pertanyaan dari Allah. Ente mau menyaksikan apa? Ente dulu menyaksikan nggak ketika Yakub berpesan pada anak-anaknya? Apa pesan Nabi Yakub pada anaknya? Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kau sembah sesudah aku meninggal? Itu pesannya. Nanya dulu, kamu nanti menyembah siapa setelah aku meninggal? Qalu, anak-anaknya berjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, yaitu Allah. Tuhanmu, Tuhan kepada bapaknya, kami akan menyembah adalah sembahan engkau, Tuhan engkau. Bukan hanya engkau, wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapak kamu, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa itu yang disebut? Ilahan wahidan, Tuhan yang esa. Dulu Nabi Yakub ketika mau meninggal, panggil anak-anaknya, kemudian ditanya, nanti kalau bapak meninggal, engkau menyembah siapa? Kami akan menyembah seperti sembahan Bapa. Kami akan menyembah sebagai Tuhannya bapak-bapak, kakek-kakek kami, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Siapa itu? Ilahan wahidah, Tuhan yang esa, Allah. Nah, orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu nggak mau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu beriman kepada Allah yang esa. Tetap aja mau orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani beda. Lalu ditanya oleh Allah, ditegur, ente emang dulu nyaksiin ketika Nabi Yakub berpesan pada anaknya untuk menyembah Allah. Kok sekarang nggak mau menyembah Allah? Gitu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami, anak-anaknya mengatakan lahu kepada Allah, Tuhan yang esa tadi, muslimuna, orang-orang yang patuh dan tunduk. Kami ini Islam, kami orang yang patuh. Itu pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nah, ini sindiran Allah kepada mereka yang tidak mau menyembah Allah. Dia mengatakan, pokoknya saya tidak akan menyembah Allah. Kami tahu nenek moyang kami nggak pernah pesan itu. Lalu disindir oleh Allah. Emang ente nyaksikan ketika Yakub berpesan pada anak-anaknya? Padahal jelas Nabi Yakub berpesannya, jangan kamu menyembah selain Allah. Artinya apa yang kamu sembah nanti setelah aku mati, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah, dan Tuhan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahidan, sebagai Tuhan yang satu. Kami juga harus menyembah Allah. Itu ucapan Nabi Yakub. Nabi Yakub bertanya, jawabannya anak-anaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak mau, zaman Nabi sampai mengatakan, Allah sindir, apakah ente menyaksikan dulu
ketika Yakub berwasiat pada anak-anaknya. Nah, ini kalimat yang menyindir mereka karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan bagian-bagian yang lain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.